Walaupun tabungan itu tidak banyak, tapi minimalnya kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Karena bagaimanapun sedekah di bulan Ramadan jauh lebih afdal dibandingkan sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang super dermawan. Dan lebih-lebih kedermawanannya lagi saat di bulan Ramadan, tepatnya saat berjumpa dengan Jibril. Maka kedermawanannya lebih hebat dibandingkan angin yang berhembus dengan kencang. Artinya bahwa kita bisa membekali Ramadan dengan menabung uang supaya kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Minimalnya kita bisa memberikan iftar orang-orang yang berpuasa atau sahur orang-orang yang beriktikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Biasa para ulama mengajarkan kepada kita sebelum masuk Ramadan, mereka memberikan tarbit untuk menyongsong bulan Ramadan. Maka malam ini kita akan membahas seputar persiapan masuknya bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam ada keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dan tidak dianugerahkan kepada umat sebelum kita. Salah satunya adalah mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Lah di antara musim-musim kebaikan itu, di mana kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, salah satunya adalah Allah anugerahkan dengan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini hanya dianugerahkan kepada kita dan tidak dianugerahkan kepada umat-umat sebelum kita. Bahkan di dalam bulan Ramadan sendiri ada anugerah yang tidak Allah berikan kepada umat sebelum kita. Salah satunya adalah Lailatul Qadar, malam yang kalau kita menghidupkannya bagaikan mendapatkan pahala orang yang beramal 1000 bulan. Karena Ramadan adalah di antara mawasimul khair, musim-musim kebaikan, maka sudah selayaknya seorang mukmin menanti-nanti musim ini, menghadapi bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan bahagia. Jangan lagi cerita orang hidup. Orang yang sudah meninggal saja, mereka sangat menantikan bulan Ramadan. Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan kembali supaya mereka bisa berpuasa di bulan Ramadan, bisa melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, bisa membaca Al-Quran di bulan Ramadan, bisa bersedekah di bulan Ramadan, dan begitu seterusnya. Tetapi sayang, orang yang sudah meninggal dunia mustahil hidup kembali ke dunia. Tetapi kita yang masih hidup masih diberikan kesempatan untuk menyongsong bulan Ramadan. Walaupun kita tidak tahu, karena Ramadan ini tinggal beberapa hari saja.
apakah kita bisa sampai di bulan Ramadan atau tidak, wallahu a'lam. Karena betapa banyak orang-orang yang merindukan Ramadan, belum sampai Ramadan rupanya sudah meninggal dunia. Contoh saja, tadi saya baru menguburkan jenazah. Boleh jadi jenazah ini semasa hidupnya ingin berjumpa dengan Ramadan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan lain. Rupanya usianya tidak sampai di bulan Ramadan. Tapi yang jelas bahwa seorang muslim wajib berbahagia. Wajib berbahagia. Tidak boleh ada kesedihan saat menyongsong bulan Ramadan. Dan itu diajarkan Nabi SAW. Sebelum datangnya Ramadan atau beberapa hari sebelum masuknya Ramadan, Nabi biasa mengumpulkan para sahabat, kemudian menjelaskan tentang keistimewaan dan keutamaan Ramadan yang telah menanti mereka hingga mereka masuk di bulan Ramadan. Kata Nabi SAW, ja'akum Ramadan, akan datang kepada kalian bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kalian puasa. Faradallahu alaikumus siyam. Bahkan di dalamnya tufattahu lahu abwabul jannah wa tughallaqu lahu abwabun nar wa suffidatis syayatin. Dibukanya seluruh pintu-pintu surga, ditutupnya seluruh pintu-pintu neraka, bahkan setan-setan dibelenggu dan diborgol. Bahkan di dalamnya kata Nabi SAW, lailatun khairun min alfi syahri, faman urima khairaha faqad hurim. Di mana ada satu malam yang jauh lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikannya, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk berbahagia menyongsong bulan Ramadan. Karena ada sebagian orang apabila datang bulan Ramadan hatinya tidak bahagia, hatinya sedih, hatinya susah, dan merasa aduh nanti puasa lagi, lapar lagi saya. Macam mana dengan bisnis saya, jualan saya, siapa yang beli, dan begitu seterusnya. Dari sinilah kata para ulama, ada bekal-bekal yang harus kita pahami sebelum masuk Ramadan. Bekal apa yang harus kita lakukan? Pertama, bekali sebelum Ramadan itu mantapkan keimanan. Makanya panggilan orang-orang yang diwajibkan berpuasa dari kalangan kaum muslimin adalah panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Karena panggilan Allah subhanahu wa ta'ala tentang kewajiban puasa itu adalah dengan panggilan iman, berarti kita harus mempersiapkan keimanan. Karena sifat iman itu yazid wa yanqus, terkadang bisa bertambah, terkadang bisa berkurang. Kapan iman itu meningkat dan kapan pula iman itu turun? Para ulama mengatakan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan ketaatan, tapi juga bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk Ramadan, kurangi maksiat kalau tidak bisa ditinggalkan. Tingkatkan ketaatan kepada Allah, minimalnya istiqomah dalam kewajiban, kalaupun tidak bisa menambah dengan yang sunnah, supaya saat masuk Ramadan stabil keimanan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, bekali sebelum Ramadan dengan ilmu.
Karena bagaimanapun orang yang masuk bulan Ramadan penuh dengan ilmu, dengan orang yang masuk bulan Ramadan dipenuhi dengan kejahilan, itu kualitas ibadahnya akan beda. Orang yang berpuasa dengan ilmu dapat pahala. Orang yang berpuasa ikut-ikutan hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak dapat apa-apa. Orang yang solat malam dengan ilmu bukan hanya saja melaksanakan solat tarawih, tapi juga berlimpah pahala yang akan didapatinya. Tapi kalau orang tarawih hanya ikut-ikutan saja, lelah letih saja dia bergerak, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Itulah pentingnya ilmu, bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang ibadah karena Allah, mana ibadah yang tidak karena Allah, mana yang prioritas dan mana yang rutinitas. Semua bisa dibedakan dengan ilmu. Oleh karena itulah maka persiapan yang kedua setelah iman, tanamkan ilmu pengetahuan. Minimalnya taulah hukum-hukum seputar puasa atau hukum-hukum seputar qiyamul lail. Kemudian yang ketiga, apalagi bekal yang harus kita siapkan sebelum masuk Ramadan? Taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Karena bagaimanapun maksiat ini mempengaruhi ibadah. Maksiat sekecil apapun itu mempengaruhi kelezatan ibadah. Kalau kita memuqaddimahi Ramadan dengan kemaksiatan, saya jamin ketika masuk Ramadan tidak akan merasakan lezatnya puasa, tidak akan merasakan lezatnya baca Quran, bahkan tidak akan merasakan lezatnya qiyamul lail. Maka supaya kita merasakan kelezatan ibadah tersebut, maka bertobatlah, berhenti dari dosa. Karena bagaimanapun berhenti dari dosa adalah membuka kelezatan ibadah. Maka yang ketiga, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berhenti dari maksiat. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tazkiyatun nafsi, bersihkan hati. Boleh jadi mungkin kita ini punya musuh atau berselisih dengan orang, yang lebih parah lagi mungkin berselisih dengan keluarga dan kerabat, apalagi berselisih dengan orang tua. Minta maaf mereka. Karena bagaimanapun kalau seandainya kita sampai melakukan kedurhakaan kepada orang tua, kemudian masuk Ramadan, ingat, puasa kita tidak akan dianggap, bahkan solat malam kita tidak dianggap, bahkan baca Quran kita tidak dianggap kalau seandainya hubungan kita dengan orang tua tidak baik. Kadang-kadang ada orang berpikir, nanti Ustaz, kan habis Ramadan ada Idul Fitri, saya akan minta maaf kepada orang tua. Sesuatu yang baik jangan diulur-ulur waktu, karena belum tentu ketika sampai Idul Fitri rupanya kita meninggal dunia atau bisa berubah pikiran. Maka penting mempersiapkan hati sebelum masuk Ramadan. Tazkiyatun nafsi, bertabungan, jangan dihabiskan di bulan Sya'ban. Walaupun tabungan itu tidak banyak, tapi minimalnya kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Karena bagaimanapun sedekah di bulan Ramadan jauh lebih afdal dibandingkan sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang super dermawan, dan lebih-lebih kedermawanannya lagi saat di bulan Ramadan, tepatnya saat berjumpa dengan Jibril.
maka kedermawanannya lebih hebat dibandingkan angin yang berhembus dengan kencang. Artinya bahwa kita bisa membekali Ramadan dengan menabung uang supaya kita bisa bersedekah di bulan Ramadan. Minimalnya kita bisa memberikan iftar orang-orang yang berpuasa atau sahur orang-orang yang beriktikaf. Itu sudah bagus. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, berdoalah kepada Allah supaya kita disampaikan di bulan Ramadan. Makanya para ulama 6 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah berharap kepada Allah agar berjumpa dengan bulan Ramadan. 6 bulan loh sebelum Ramadan mereka berharap berjumpa dengan Ramadan. Mereka mengatakan, Allahumma baligh Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan. Karena mereka tahu bahwa Ramadan adalah satu bulan yang bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Andai kata seluruh bulan dikumpulkan yang 11 bulan itu dengan satu bulan Ramadan, kalau kita bisa mendulang pahala di bulan Ramadan, maka pahala di bulan Ramadan menjangkau yang 11 bulan itu. Kenapa demikian? Karena ada satu malam yang kalau kita mendapatkannya dan kita hidupkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan cerita 11 bulan, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa Ramadan itu segala-galanya bagi kaum muslimin. Maka sudah selayaknya, saya ulangi dari awal, berbahagia menjelang dan menyongsong bulan Ramadan. Baik ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sudah memasuki Ramadan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Amalan mana yang harus kita dahulukan? Karena para ulama membahas tentang taqdimul afdal alal fadil, mengutamakan yang afdal dibandingkan yang di bawahnya. Sehingga seorang muslim harus tahu apa yang didahulukan, apa yang diakhirkan. Ulama mengatakan kalau kita datang bulan Ramadan, maka amalan yang pertama kali yang harus kita perhatikan adalah saumu Ramadan, puasa bulan Ramadan. Ini yang harus diperhatikan pertama kali. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Abdullah ibn Mas'ud, kalau ada panggilan wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'i sam'ak, pasang telinga baik-baik. Boleh jadi setelahnya ada perintah besar atau ada larangan yang berbahaya. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalimat kutiba biasanya dipakai dalam Al-Quran itu pada perkara-perkara berat seperti jihad, qisas dan yang semacamnya. Kutiba alaikumul jihad, kutiba alaikumul qisas. Lalu kenapa ibadah puasa juga menggunakan kutiba? Ya, karena ibadah puasa itu berat. Ibadah puasa itu berat. Bukan hanya berpuasa perutnya saja, menahan lapar dan dahaga dan syahwat, tapi juga mata harus ikut puasa, telinga harus ikut puasa, lisan, tangan, kaki, hati, akal dan semuanya harus ikut puasa. Dan itu berat sekali. Makanya para ulama sampai membagi-bagi tentang puasa. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang yang lebih khusus lagi. Seperti puasa orang awam yang penting menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, dah itu sudah puasa namanya. Kemudian meningkat kepada puasa khusus, bukan hanya menahan lapar, dahaga dan syahwat, lebih daripada itu, mata ikut puasa, telinga ikut puasa, lisan ikut puasa, tangan dan kaki ikut puasa. Tapi ada yang lebih khusus lagi dibandingkan itu,
bukan hanya perut, anggota badan, sampai kepada hati ikut puasa. Itu namanya akhas. Artinya ibadah puasa itu ibadah berat. Makanya menggunakan kalimat kutiba. Kutiba alaikumu siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kita. Ingat, persamaannya adalah hukum wajibnya. Adapun kaifiyahnya tentu berbeda-beda. Cara puasa kita dengan umat dulu berbeda, tapi kewajibannya sama. Contoh umpamanya hadis Nabi SAW, farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Perbedaan puasa kita dengan mereka ahli kitab itu dimakan sahur. Kita ada makan sahur, mereka tidak. Kewajibannya sama, tapi kaifiyahnya yang berbeda. Saat berbuka, semata-mata tenggelam matahari saja kita harus berbuka, tapi mereka menunggu bintang berkelipan di langit baru mereka berbuka. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hikmahnya adalah supaya kita bertakwa kepada Allah. Dari sini kita tahu bahwa yang diajak bicara puasa itu bukan badan, tapi yang diajak bicara puasa itu hati. Kalau yang diajak bicara oleh puasa itu badan, tentu tujuan puasa supaya kita lapar, supaya kita haus, supaya kita tersiksa menahan syahwat. Tapi bukan itu tujuannya. Puasa itu bukan menyiksa badan dengan menahan lapar, haus dan juga menahan syahwat. Tapi ada hikmah yang lebih besar dibandingkan itu. Yang diajak puasa itu adalah hati. Makanya Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Rasul. Takwa itu di hati. Kalau hati ini sudah dipenuhi dengan ketakwaan, maka hati yang bertakwa inilah yang menggerakkan badan. Makanya wajar di antara rahasia puasa itu adalah semangatnya manusia untuk beribadah. Sehingga antum jangan heran kenapa di bulan Ramadan masjid-masjid penuh, orang yang baca Quran di mana-mana, orang yang bersedekah di mana-mana, orang yang melakukan kebajikan dan kebaikan melimpah di mana-mana. Siapa yang menggerakkan itu? Yang menggerakkan itu adalah puasa. Puasa itulah yang menggerakkan akhirnya orang sholat malam, akhirnya orang baca Quran, akhirnya orang bersedekah. Kenapa yang menggerakkan puasa? Karena di balik puasa itu ada takwa. Takwa itulah yang menggerakkan. Karena takwa itu artinya menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan yang pertama, amalan puasa. Adapun hikmah puasa tentu banyak. Pertama, melahirkan sabar. Orang puasa itu pasti sabar. Kalau tidak sabar, tidak puasa dia. Bahkan dengan 3 tingkatan sabar semua ada dalam puasa. Contoh, sabar itu pertama pada ketaatan, yang kedua meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala atau keputusan Allah. Jadi sabar itu di 3 tempat ini. Pertama, sabar ketika melaksanakan ketaatan. Orang yang berpuasa pasti sabar untuk menjalankan ketaatan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kebulukan hubungan suami istri. Sabar dia, karena ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sabar saat meninggalkan kemaksiatan, walaupun di rumah ada makanan, ada minuman, dia tidak mungkin menyentuhnya. Kenapa? Harus sabar. Ini tidak boleh berdosa ini. Ataupun sabar yang ketiga, sabar dengan menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau lapar itu sudah takdir. Orang enggak minum haus itu takdir. Orang tak makan lapar itu sudah takdir. Artinya kita harus sabar dengan takdir. Dari sini kita tahu bahwa puasa melahirkan sabar.
Dari sabar inilah kenapa pahala puasa itu tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan mengganjar orang-orang yang bersabar tanpa batas. Makanya satu-satunya ibadah yang pahalanya tanpa batas adalah puasa, karena di dalamnya ada kesabaran. Kemudian puasa juga melahirkan kepekaan sosial, karena boleh jadi ada saudara-saudara kita yang puasa itu bukan Ramadan saja, bisa saja sepanjang hari mereka berpuasa karena tidak ada yang dimakan dan diminum. Seperti yang terjadi kepada saudara-saudara kita yang tertimpa bencana biasanya. Akhirnya mereka hidup di pengungsian, atau di negara-negara konflik, akhirnya mereka terusir dan hidup di pengungsian, atau memang negaranya miskin sehingga tidak bisa mensejahterakan rakyat, sehingga ada yang sampai kelaparan. Jadi ada di antara saudara-saudara kita itu yang puasanya bukan hanya sebulan, bahkan berhari-hari sampai tahunan. Lah kita bisa merasakan kepada saudara-saudara kita yang seperti itu. Supaya apa? Supaya merontokkan kibir, kesombongan, supaya kita tidak ujub, dan begitu seterusnya. Dan banyak lagi faedah-faedah puasa. Tentu yang paling besar faedah puasa adalah melatih diri meninggalkan perkara mubah untuk tidak melangkah kepada yang diharamkan. Itu yang paling tinggi. Jadi hikmah puasa adalah tarbiyah, mendidik kita untuk meninggalkan perkara mubah supaya tidak terjerumus kepada yang diharamkan. Makan itu mubah tapi dilarang, tidak boleh dimakan. Kenapa? Sedang puasa. Minum itu mubah, tidak dilarang, tapi kenapa tidak boleh minum? Ya, karena sedang puasa. Berhubungan suami istri itu halal, tapi kenapa dilarang di siang hari Ramadan? Karena puasa. Kalau yang mubah-mubah, yang halal-halal saja dilarang dalam berpuasa, macam mana orang yang berzina? Macam mana orang yang mencuri? Macam mana orang-orang yang merampok? Tentu lebih diharamkan lagi. Orang yang mubah saja tidak boleh, apalagi yang diharamkan. Itulah melatih kita ini berhenti dari yang mubah untuk hal yang lebih besar, tidak melaksanakan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, amalan yang paling penting setelah puasa yang harus kita beri perhatian adalah qiyamul lail. Setelah puasa, qiyamul lail, kata para ulama. Perhatikan qiyamul lail. Karena Nabi SAW bersabda di dua riwayat yang hampir mirip lafadznya. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Wa fi riwayatin, "Man qama Ramadhanan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ada riwayat yang ketiga, "Man qama lailata qadrin imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan iman, artinya yakin dengan perintahnya, wahtisaban, dan sangat mengharap dapat pahala. Jadi puasanya bukan hanya puasa saja, bukan hanya rutinitas puasa, tapi berharap sekali dengan puasa saya dapat pahala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama, ibadah yang harus diprioritaskan puasa. Yang kedua, barang siapa yang qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih penuh dengan iman, penuh dengan harapan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Maka perhatian yang kedua adalah perhatikan qiyamul lail. Setelah siyamun nahar, qiyamul lail. Jangan sampai luput salat tarawih. Jangan sampai meninggalkan salat tarawih. Kalau tidak sempat ke masjid, salat di rumah. Jangan sampai ditinggalkan. Mungkin ada saudara-saudara kita yang kerja shift malam umpamanya, sehingga tidak bisa melaksanakan jamaah di masjid.
Anda bisa sholat mungkin tengah malam, yang jelas jangan tinggalkan sholat tarawih, karena itu amalan terpenting kedua setelah puasa. Syukur-syukur kalau bisa berjamaah, karena Nabi SAW mengatakan siapa yang sholat bersama imam hatta yang sarif, sampai imam berpaling kita ikut berpaling, maka kita dianggap telah melaksanakan sholat malam satu malam suntuk. Artinya kalau kita sholat tarawih ini, imam salam kita salam, kemudian buyar kita buyar, seolah-olah kita habiskan malam itu dengan sholat malam dari isya sampai subuh. Hanya sholat bersama imam sampai selesai imam. Ustaz, saya ini memilih yang 11. Masuk masjid salah pula masjidnya, 23 rakaat Ustaz. Apakah saya harus memutus 11 rakaat? Jangan. Ikut imam sampai selesai 23, sampai selesai 23. Selama sholatnya tartil, kecuali kalau sholatnya 7 menit 23 rakaat, udahlah antum sakit pinggang nggak usah sholat. Ya. Bagus antum mufaraqah saja, seperti yang kita lihat di YouTube ada viral di mana gitu kan, 7 menit 23 rakaat. Subhan, Fatihahnya hanya dhalin saja yang keluar itu. Dan cepat salam kan bangkit lagi. Kasihan usia 60-70 tahun, apa enggak cepat OTW itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang pertama puasa, utamakan puasa. Yang kedua qiyamul lail, utamakan qiyamul lail. Yang ketiga qiraatul Quran. Setelah kita perhatikan dua ibadah ini, maka ibadah yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah baca Quran. Kenapa demikian? Karena memang Ramadan disebut syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Maka amalan yang ketiga setelah puasa qiyamul lail, jangan tinggalkan Quran di bulan Quran. Bahkan ulama mengatakan sangat disunahkan minimalnya 1 kali hatam dalam sebulan itu. Minimalnya. Itu yang disunahkan para ulama. Ada juga yang mengatakan setiap 1 pekan sekali. Berarti 1 pekan sekali, kalau sebulan berarti 4 kali hatam. Ada yang mengatakan 3 hari sekali. Mungkin kalau kita 3 hari sekali nggak sanggup lah. Atau seminggu sekali mungkin nggak sanggup. Minimalnya ya sebulan sekali lah. Oh nggak sanggup juga sih. 30 juz kebanyakan, juz 30 aja lah Ustaz. Ya. Minimalnya adalah bagian kita dengan Quran. Entah selembar 2 lembar, tapi jangan meninggalkan Quran dalam setiap hari Ramadan. Bagaimanapun kalau kita sudah tidak punya perhatian dengan Quran di bulan Ramadan, maka di luar Ramadan saya yakin Quran ditinggalkan. Maka baca Quran di bulan Quran. Ini amalan yang ketiga setelah puasa, salat tarawih, kemudian baca Quran. Amalan yang ketiga, yang keempat adalah al-i'tikaf, yang harus diperhatikan dengan kita i'tikaf. Masalah i'tikaf ini secara bahasa ya tinggal di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari awal Ramadan kalau kita bisa silahkan kita i'tikaf dari awal Ramadan. Artinya walaupun mungkin tidak lama, hanya beberapa jam, beberapa waktu menyengaja ke masjid untuk membaca Quran, itu lebih baik. Makanya dahulu para salaf apabila datang bulan Ramadan, mereka lebih banyak duduk di masjid. Ketika ditanya kenapa, mereka mengatakan linahfadha awqatana, supaya kita bisa menjaga waktu-waktu kami. Sebab kalau kita duduk di rumah atau duduk di mana, di kantor dan begitu seterusnya, kita tidak akan mungkin menjaga waktu-waktu ibadah kita di bulan Ramadan. Apalagi sekarang ada handphone. Handphone ini adalah alat yang paling banyak menghabiskan waktu-waktu kita dan menghilangkan sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita.
Coba kalau orang pegang handphone itu bisa dia berjam-jam. Berjam-jam dia. Entah apa yang dilihat, entah apa yang dibaca, entah apa yang diketik. Tapi dia sanggup berjam-jam tuh. Maka di dalam Ramadan kurangi. Lebih kepada Al-Quran. Dan itu bisa dijaga bagi orang-orang yang tinggal di masjid. Di masjid ini bagaimanapun hawa malaikat di situ. Dan pasti kalau sudah di masjid, pikirannya akan lebih banyak positif dibandingkan negatif. Tapi yang dimaksud i'tikaf secara istilah ya tentu dilakukan 10 akhir Ramadan. Dan Nabi SAW sampai di akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Sejak disyariatkannya sampai meninggal tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 hari bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan. Dan saat meninggal istri-istrinya yang melanjutkannya. Sehingga para ulama menganggap i'tikaf itu bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah. Apa bedanya sunnah biasa dengan muakkadah? Kalau sunnah biasa kadang dilakukan, kadang ditinggalkan, kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Tapi muakkadah itu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Makanya menyerempet wajib lah bahasanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Puasa ini yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua qiyamul lail, terutama tarawih. Dan yang ketiga baca Quran. Kemudian yang keempat i'tikaf. Kemudian yang kelima adalah zakat. Memang terjadi khilaf para ulama. Apakah mengeluarkan zakat seperti zakat harta, zakat emas dan zakat-zakat yang lainnya? Kalau dikeluarkan di bulan Ramadan, apakah lebih afdal dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya? Memang ada asar dari perkataan Utsman ibn Affan radhiyallahu an yang dinukilkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, di mana Utsman mengatakan keluarkan zakat-zakat kalian di bulan yang sangat dimuliakan ini. Maksudnya bulan Ramadan. Seolah-olah Utsman berpendapat bahwa mengeluarkan zakat mal atau zakat-zakat yang wajib itu lebih afdal di bulan Ramadan dibandingkan di luar Ramadan. Begitu juga ada asar dari Imam Zuhri, seorang tabi'in yang berguru kepada para sahabat. Imam Zuhri juga mengatakan hal yang sama, bahwa mengeluarkan zakat di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan dibandingkan di luar Ramadan. Kenapa? Karena bagaimanapun mengeluarkan atau melakukan ibadah di waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tertentu bisa meningkatkan pahala. Contoh mamanya solat di Masjidil Haram dengan solat di Masjidul Hidayah, beda tempat kan, beda pahala. Orang solat di sana 100.000 kali dibandingkan di sini, atau di Masjid Nabawi 1000 kali dibandingkan di sini, atau di Masjidil Aqsa 500 sampai 250 dibandingkan di sini. Apa yang membedakan? Tempat yang membedakan. Ada juga waktu. Beribadah di luar Ramadan dengan di dalam Ramadan beda. Lalu apa yang membedakan? Waktunya. Karena Ramadan itu bulan yang dimuliakan. Maka apapun yang dilakukan di bulan Ramadan itu menjadi mulia, termasuk lipatan pahalanya lebih dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Makanya sebab itulah zakat juga bagian amalan yang paling utama dikeluarkan di bulan Ramadan. Baru setelah zakat yang wajib, baru kemudian sedekah. Yang keenam baru sedekah. Sedekah artinya zakat yang tidak wajib. Dan seafdal-afdalnya sedekah di bulan Ramadan dua. Pertama, memberikan orang yang sedang berpuasa makanan iftar untuk berbuka. Itu seafdal-afdalnya sedekah di bulan Ramadan. Jadi kalau kita punya rezeki di bulan Ramadan, ingin bersedekah, sedekah yang paling afdal apa di bulan Ramadan? Kasih makan orang yang puasa. Jangan siang-siang, nggak dimakan. Ya. Maksudnya memberi iftar itu menjelang berbuka. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu ajru sa'im la yanqusu min ajrihi syai'un. Barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, artinya iftar,
maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Kita bisa bayangkan kalau seandainya di Masjid Nurul Hidayah ini yang buka bersama sampai 100 orang umpamanya, kemudian kita kirimlah makanan dan minuman untuk iftar jamaah Masjid Nurul Hidayah sini. Rupanya makanan yang kita kirim itu semuanya dimakan oleh 100 orang. Bayangkan, berarti kita mendapatkan pahala 100 orang yang berpuasa, seolah-olah kita puasa 100 hari. Dan ini juga bagus bagi orang-orang yang, maaf ibu-ibu ya, yang sedang datang bulan bapaknya. Pas pula datang bulannya di bulan Ramadan. Iri dengan orang-orang yang berpuasa. Kenapa kok saya datang bulannya sekarang? Kenapa tidak di luar Ramadan saja? Jangan sedih. Ibu bisa mendapatkan pahala puasa juga. Caranya apa, Bu? Masak yang enak. Memberi makan suami saat iftar. Memberi makan anak-anak saat iftar. Mengirim makanan ke masjid supaya masyarakat bisa iftar. Maka ibu dapat pahala puasa. Santai saja. Tapi syaratnya makanannya enak, Bu. Kalau keasinan itu mungkin besok tak mau dimakan lagi. Yang enak, minumannya yang warna-warni, yang kalau dilihat oleh orang yang berpuasa itu kayak fata morgana. Wah, enak kali kayaknya minuman. Jadi itu yang dilirik pertama, makanan kita dan minuman kita. Jangan yang ya rutinitas yang biasa, aqua gelas biasa lah ketemu kan. Goreng bakwan, apalagi jauh itu banyak minyaknya. Yang enak-enak, kue bolu atau apa yang dikasihkannya. Kemudian yang kedua, ngasih makan sahur. Memberi makan sahur. Mungkin bukan mengetuk rumah-rumah ngasih makan sahur, semua orang sahur. Mungkin kita bisa orang-orang yang ya mungkin hidup di jalan-jalan, di trotoar-trotoar, orang-orang miskin. Ya. Mungkin mereka untuk sahur saja tidak bisa, padahal mereka ingin puasa. Atau yang jelasnya nunggu 10 akhir Ramadan lah. Kan sekarang banyak program-program iktikaf di masjid-masjid itu. Kita tinggal tawarkan saja ke takmir masjidnya, ke pengurus masjidnya, Pak, kalau ada orang iktikaf di sini kasih tahu saya, Pak. Sahurnya saya tanggung. Bukanya saya tanggung, sahurnya saya tanggung. Untuk berapa orang, Pak? 1 orang saja, nggak apa-apa. Ya, memang kemampuannya 1 orang. Ya yang lain nanti nyari lagi, mungkin bisa 2 orang, 3 orang. Yang penting itu sudah sedekah yang luar biasa. Sedekah berbuka dengan sedekah sahur itu. Baru setelah itu kebaikan dan kebaikan yang lainnya. Jadi seorang muslim harus cerdas mana prioritas, mana yang bukan prioritas. Jadi kalau saya tertib dari awal, pertama yang diperhatikan puasa. Sebelum yang lain puasa perhatikan. Setelah puasa, qiyamul lail. Setelah qiyamul lail, baca Quran. Setelah baca Quran, tinggal di masjid, i'tikaf. Setelah i'tikaf, zakat yang wajib. Setelah zakat yang wajib, kalau memang ada, maka sedekah. Kemudian setelah sedekah baru amal-amal yang lain, ada zikirnya, ada istighfarnya, dan begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan takdimul afdal alal fadil. Mendahulukan yang lebih utama dibandingkan yang di bawahnya. Lah seorang muslim harus ngaji supaya tahu mana yang didahulukan. Karena aneh juga di masyarakat ini. Kadang-kadang yang wajib ditinggalkan, kemudian yang sunnah malah dibela-bela untuk dilakukan. Contoh apa? Qiyamul lail. Ada orang yang membela qiyamul lail itu luar biasa. Oh, kalau tarawih hadir dia, kalau subuh dia tidur. Ini kan salah kaprah namanya. Subuh itu wajib, tarawih itu sunnah. Kenapa ketika tarawih hadir, ketika subuh nggak ada? Gaib. Secara rakaat pun sebenarnya subuh itu 2 rakaat lebih enak kan gitu. Tarawih ini 11 rakaat lebih banyak. Kenapa mengejar yang banyak tapi sunnah, meninggalkan yang sedikit padahal wajib? Akalnya sudah error tuh. Jadi harus tahu mana yang lebih dahulukan, mana yang tidak. Atau antara puasa dan sholat. Sholat wajib itu lebih didulukan dibandingkan puasa.
Tapi ada orang-orang yang tidak pernah sholat wajib, tapi dia puasa. Sudah azan? Hah? Belum? Ini surat apa nih? Baik. Ya. Jadi ada orang-orang yang mendahulukan puasa dibandingkan sholat wajib. Padahal yang menentukan pahala puasa itu diterima atau tidak, itu kebaikan sholat 5 waktu. Rasul yang mengatakan faman saluhat salatuhu saluha sairu amalihi wa man fasadat salatuhu fasada sairu amalihi. Kalau baik solatnya, semua amal yang lainnya dianggap baik. Kalau jelek solatnya, semua amal yang lain dianggap jelek. Kan aneh kalau orang meninggalkan solat 5 waktu tapi puasa. Maka dahulukan solat 5 waktu dulu, kemudian puasa. Syukur-syukur sudah menjaga solat 5 waktu, dia juga menjaga puasanya. Sudah azan betul dan baik sampai di sini. Insyaallah mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa mendapatkannya dan bisa memakmurkannya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.